warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibi Imtiaz dari kampus Yai Bafa Bandung Tambak Beras Jombang, dari prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan menyampaikan kajian surat Al-Qari'ah dengan pendekatan stilistika Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah stilistika Al-Quran yang diampu oleh Bapak Andi Winata As'ari. Di sini saya memakai kitab Tafsir Ma'ruf Labid atau yang familiar disebut Tafsir Munir. Kitab ini merupakan salah satu karya Imam Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di Desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah dan wafat dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di Maklah dekat makamnya Sayyidah Siti Khadijah istri Rasulullah. Tafsir Ma'ruf Labid ini merupakan salah satu kitab tafsir klasik Nusantara yang menggunakan pendekatan tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi dengan kentalnya nuansa sofistik. Adapun metodologi yang ada dalam tafsir Ma'ruf Labid ini itu menggunakan tahlili ijmali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ati utawi surah Al-Qari'ah iku makiyyatun bangsa makiyah, asyru ayatin hiya iku 10 pira-pira ayat. Fasitun lan 6 pasalasuna lan 30 apane kalimate. Wa mi'atun lan 100 wa isnani lan 2 wa khamsuna lan 50 apane harfan hurufe. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas ase ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi terdat kang welas ase ing dalam akhirat bloko. Al-Qari'atu utawi pemita kang dodok ati ay asyihatu tegese bengokan alati kang taqarra'u dodok al-quluba ing pira-pira ati. Iku ma utawi apa iku al-qari'atu aran qari'ah ay ayu syai'in tegese utawi endi-endine suci-suci ajibin kang gawake iku hiya al-qari'ah fil fakhomati ing dalem kaagungane wal fadhaati lan kolone. Wa ma utawi apa iku ada roka meruhake ka ing sira apa ma utawi apa al-qari'ah aran qari'ah. Ayu syai'in tegese utawi endi-endine suci-suci a'lamuka ngamalake apa ayu syai'in ya asyrafar rusuli he luweh mulya-mulyane pira-pira rasul. Ma ing utawi apa iku sya'nul qari'ati tingkahe al-qari'ah yauma ing dalem dina yakunu ana apa anasu menungso. Wa yauma utawi lafat yaum iku marfu'un dan rafa'ake ala annahu ing atase satemene yaum iku khabar mubtada'in khabare mubtada' mahdhufin kang den buang. Wa harakatuhu utawi harakate yaum iku al-fathu fathah li idhafatihi krana idhafah yaum ilal fi'li maring fi'il wa in kana lan krana yen to ana apa fi'il iku mudhari'an fi'il mudhari' kama kaya perkara huwa utawi ma iku ra'al kufiyina pendapate ulama Kufah. Ayu wa utawi qari'ah iku yauma ing dalam dina yakunu ana sapa anasu menungso fihi ing dalam yaum. Iku kal farashi kaya laron al mabsuti kang den sebar ay al mufarraqi tegese kang den pisah. Fallahu utawi Allah Ta'ala alim wal sinten Allah iku syabaha nyerupaake annasa ing manungsa
fi waqtil ba'thi ing dalem waktu dan tangekake bil farasi kelawan laron al mansyuri kang den sebar fil kasrati ing dalem kang akeh watato yaro lan maburi ila da'i maring wong kang ngundang li annahum krana sak temene nas iku lamma bu'atsa semangsane tangi sapa nas yamuju mongko nyamburi apa ba'duhum sebagian nas fi ba'din ing dalam sebagian kang meneh kal farashi kaya laron wa huwa utawi farashi iku al hayawan pira-pira hewan aladikang yatahafatu kang maburi apa alladzi finnari ing dalem neraka patakunu lan ono apa aljibalu gunung iku kal ihni kaya wulu al mafusi kang den awur-awurake ayo watasayyara tegese dadi apa aljibalu gunung iku kasufi kaya wulu alladzi kang yang fusyu kang den awur-awurake bilyadi kelawan tangan fi tafarruqi ing dalam misah-misah ajzaiha mongko walesane jibal watato yarulan maburi fil jawi ing dalam awang-awang fa amman mongko anapun utawi sapane wong sakulat kang abot apa mawazinuhu timbangan amal baguse man fahuwa utawi man iku fi isyatin ing dalem urip robiatin kang den ridoni ai faman tegese utawi sapane wong taro jahat kang unggul muqadiru hasanatihi kira-kirane kebagusane man iku fahuwa mongko utawi man iku fi isyatin ing dalem panguripan datardon kang den ridoni yardoha kang ridho ha ing mukminan sapa sahibuha sahabate man ai fahuwa tegese utawi man fil jannati ing dalam swarga biwiri hisatin kelawan tanpa hisab amman anapun utawi sapane wong iswadat kang padha apa hasanatuhu kebagusane man wasaqiatuhu lan keelekane man fayusabu mongko den wilang-wilang sapa man hisaban kelawan wilangan yasiron kang gampang wa amman lan anapun utawi sapane wong khofat kang enteng apa mawazinuhu timbangan amal baguse man fa umuhu mongko bon-bonane man iku hawiyatun runtuh ing dalam neraka ay wa amman tegese anapun utawi sapane wong tosyat kang enteng apa hasanatuhu keapiane man fatarajahat semongko unggul apa asajiatu pira-pira olone ala hasanati ing atase kebagusan fa umurasihi utawi tengah sirahe man iku nazilatuhu temurun finnari ing dalam neraka ai fayahwi tegese temurun sapa man finnari ing dalam neraka alaha matihi ing atase tengah sirahe man summa ingkana mongko kari-kari lamun ana sapa man iku mukminan wong kang mukmin fa imma ayu azibu mongko semangsane yen to den adab biqadrin kelawan kira-kirane biqadri dunubihi kelawan kira-kirane siksane mukminan summa yukhraju mongko kari-kari den toake minha saking nar ilal jannati maring swarga wa imma ayyashfa'a lan semangsane yen to den tulungi apa fihi ing dalem surga wa ing kana lan lamun ana sapa man iku kafiron wong kang kafir fayukhlidu mongko den lebokake sapa kafir finari ing dalem neraka wa ma utawi apa iku adraka ngarepake ka ing sira ma utawi apa iku mahiyah aran hawiyah ay wa ayu syai'in tegese utawi endi-endine suwi-wiji iku a'lamu kang ngamalake sapa sira ya akramar rusuli he luweh mulya-mulyane pira-pira rasul ma utawi apa hawi iku hawiyan neraka hawiyah wal ha'u utawi huruf ha iku li disukti krana makna tuduh wa qira'alan iswa maca sinten hamzatan imam sapa hamzatun imam hamzah fil fasli ing dalem tingkah wasal diwai dihain kelawan tanpa ha
wa waqfin lan maca waqaf sinten Imam Hamzah bihain kelawan hak wal baquna lan sapa al baquna wong sekedine man isbatiha tetepe hak waslan ing dalem tingkah wasol wa waqfan lan ing dalem tingkah waqaf di annaha krana sak temene hak iku sabitahu kang tetep fil mushafi ing dalam mushaf iku narun utawi neraka hawiyah hamiyatun kang panas aihia tegese utawi hawiyah iku narum mutanahiyatin neraka kang katok haruha panase nar fasairun nironi utawi sekedine pira-pira neraka binisbati kelawan dan banding ilaiha maring hawiyah iku ka'annaha kaya sak temene fasairun nironi iku laisat ora ono apa fasairun nironi iku haratun kang panas na'udzu ngersakake sapa kita billahi kelawan Allah minha saking hawiyah wa min jami'i anwa'il adabi tan saking sakabehane pira-pira warnane adab. Lanjut ke penjelasan tafsiran Quran surat Al-Qari'ah ini. Pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah berasal dari kata qara'a yang berarti memukul dengan keras, menggambarkan kedahsyatan hari kiamat yang menggetarkan alam semesta. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat yang menunjukkan kepedihan dan kegemparan yang luar biasa. Yang menekankan bahwa hari-hari tersebut bukan hanya kejadian fisik, tetapi juga penghakiman spiritual bagi manusia. Kemudian pada ayat keempat sampai kelima ini menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa manusia akan terombang-ambing dalam kebingungan seperti laron yang berterbangan yang tanpa arah, sedangkan gunung-gunung yang kokoh yang ada di dunia akan menjadi seperti kapas yang berterbangan. Ini menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut merupakan kekuasaan Allah dalam menghancurkan dunia. Kemudian pada ayat ke-6 sampai dan ke-7 itu menjelaskan timbangan amal dan nasib manusia. Dalam Marh Labid, Imam Nawawi menjelaskan menggarisbawahi bahwa keberuntungan seseorang di akhirat tidak hanya ditentukan oleh suatu amal, tetapi juga tentang keikhlasan dan kualitasnya. Kehidupan yang memuaskan dalam tafsirnya diartikan sebagai kenikmatan surga yang tak terbayangkan bagi orang-orang yang berat amal kebaikannya. Kemudian lanjut ayat ke-8 sampai ke-11. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hawiyah berasal dari kata hawa yang berarti jatuh ke tempat yang rendah. Hawiyah adalah seburuk-buruknya tempat kembali, yakni neraka yang panas yang luar biasa. Dalam dimensi tasawuf, ayat ini juga dipahami sebagai peringatan bagi mereka yang hatinya kosong dari iman dan amal soleh. Karena ringannya amal bukan hanya karena sedikitnya perbuatan baik, tetapi juga karena kelalaian hati terhadap Allah. Selanjutnya saya akan membandingkan penjelasan di atas, penjelasan yang tadi dengan tafsir Mafatih Al-Waib karya Fakhruddin Ar-Razi mengenai surat Al-Qari'ah ini. Dari aspek makna Al-Qari'ah, tadi Imam Nawawi mengacu pada kejadian yang mengguncangkan, menekankan aspek spiritual bahwa kiamat bukan hanya kehancuran fisik, tetapi juga penghakiman batin manusia. Kemudian dilihat dari kitab Mafatih Al-Waib dalam memaknai Al-Qari'ah, maknanya diuraikan dari aspek bahasa dan filsafat bahwa Al-Qari'ah adalah peristiwa yang menghancurkan segala sesuatu dan mengubah tatanan dunia. Kemudian dilihat dari aspek keadaan manusia seperti laron yang terdapat pada ayat 4 tadi. Dalam kitab tafsir Munir tadi, itu menjelaskan perumpamaan tentang kebingungan manusia saat kiamat. Mereka terombang-ambing tanpa arah. Kemudian dalam kitab tafsir Mafatih Al-Waib itu menggunakan pendekatan ilmiah. Manusia diumpamakan seperti laron karena jumlahnya yang banyak dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Kemudian dilihat dari aspek gunung, gunung seperti kapas yang terdapat pada ayat kelima. Dari kitab tafsir Marh Labid itu menunjukkan hancurnya kekuatan duniawi termasuk gunung yang kokoh
Ini adalah simbol ketidakberdayaan manusia terhadap kuasa Allah. Kemudian dilihat dari perspektif kitab Mafatih Al-Ghaib, itu menganalisis struktur fisik gunung, menyebutkan bahwa gunung yang hancur seperti kapas menunjukkan perubahan alam semesta dalam bentuk yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Kemudian kalau dilihat dari aspek timbangan amal yang terdapat pada ayat 6-11, dalam kitab Maruf Labid itu menekankan keikhlasan akan beramal. Berat atau ringannya amal seseorang itu tidak bergantung dengan adanya amal, tetapi juga kesucian niatnya. Kemudian dilihat dari tafsir Mafatih Al-Ghaib, itu menggunakan pendekatan rasional dalam melihat timbangan amal, membahas hakikat keadilan ilahi, bagaimana amal bisa dihitung, serta perbedaan antara keadilan di dunia dan akhirat. Kemudian perbedaan qiraat. Perbedaan qiraat ialah variasi bacaan dalam Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai makna ayat. Berikut adalah perbandingan tafsir Maruf Labid dengan beberapa perbedaan qiraat dalam surat Al-Qari'ah ini. Pada ayat ketiga yang berbunyi wa ma adraka mal qari'ah, qiraah imam selain imam hafaz itu membaca adraka dibaca imalah, bukan adraka melainkan adraka. Perubahan bunyi ini tidak merubah makna, sebab imalah terjadi akibat perbedaan dialek. Kemudian pada ayat kelima yang berbunyi watakunul jibalu kal'idnil manfush, qiraah Hafs dan Waros itu menggunakan lafaz kal'idnil manfush yang artinya seperti kapas yang dihamburkan. Kemudian qiraah Hamzah dan Al-Kisai itu menggunakan kasru fil manfush, seperti wal yang dihancurkan. Lebih menekankan tekstur lembut dan ringan gunung dan ringannya gunung setelah dihancurkan. Dampak tafsirnya, bacaan Al-Kisai memberi makna tambahan. Gunung-gunung bukan hanya bertaburan, tetapi juga kehilangan bentuk dan kekuatan sepenuhnya. Imam Nawawi tetap menggunakan makna kapas tanpa membahas bacaan alternatif secara khusus. Kemudian pada ayat ke-7 yang berbunyi pada ayat ke-6, fa'amma man thaqulat mawazinu, Imam Hafiz dan Imam Waros itu menggunakan mawazinu yang berarti banyak timbangan. Kemudian Imam Ibnu Amir dan Abu Amr itu menggunakan mizanuhu yang berarti satu timbangan utama. Dampak tafsirnya, Imam Nawawi menggunakan mawazinu menunjukkan bahwa amal manusia itu dihitung dari berbagai aspek, bukan hanya suatu jenis amal. Kemudian pada ayat ke-9 yang berbunyi fa'umuhu hawiyah, Imam Hafiz dan Imam Waros itu menggunakan hawiyah bentuk mu'anas. Kemudian Ibnu Katsir dan Abu Amr itu menggunakan hawiyah tanpa tanwin, lebih menekankan bunyi jatuh mendadak. Dampak tafsirnya, tanwin dalam qiraah Hafiz membuat makna lebih umum, hawiyah sebagai nama neraka. Tanpa tanwin dalam bacaan lain memberi kesan lebih dramatis, seolah-olah langsung jatuh ke dalam neraka. Kemudian lanjut ke kajian stilistika pada Quran Surat Al-Qari'ah. Bisa dilihat dalam Quran Surat Al-Qari'ah, huruf akhirnya itu kan sangat serasi dan indah. Al-Quran cenderung memakai bunyi huruf yang teratur dan juga indah dengan bertujuan agar pendengarnya merasa senang. Menurut Syihabuddin Al-Qayyubi, itu manusia senang terhadap keindahan, maka adanya keindahan dalam Al-Quran ini agar manusia senang berkomunikasi kepada Allah lewat pembacanya dan senang juga mendengarkannya. Kemudian pada ayat kedua dan ketiga ini terdapat kata tanya yang berupa huruf ma yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang tidak bisa dinalar oleh akal dan digunakan untuk meminta keterangan tentang hakikat sesuatu. Namun ada yang istimewa di ayat yang ketiga yang berbunyi ma adraka. Dalam sebuah tafsir dari Quraisy Shihab menjelaskan bahwasannya penggunaan kata ma adraka itu hanya digunakan dalam menggambarkan sesuatu yang luar biasa dahsyat, juga luar biasa menakjubkan dan menakutkan, seperti contoh hari kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Kemudian penggunaan kalimat makrifat, contohnya pada lafaz Al-Qari'ah, An-Nas, Kal-Farashi, Narun Hamiyah, Al-Mabthus, Al-Jibal, Kal-Aini, Al-Mafus. Itu semua
merupakan isim makrifat yang ditandai dengan adanya al. Pada surat Al-Qari'ah ini diungkapkan menggunakan kata makrifat karena memang Allah ingin menunjukkan kepada manusia kejadian kalimat ini memang benar-benar kejadian khusus, kejadian yang luar biasa, bukan kejadian yang umum terjadi. Kemudian adanya keselasian antara sifat bunyi dengan makna. Hal ini tercermin dalam sifat huruf qaf dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qari'ah, menunjukkan makna guncangan, tabrakan dan memotong yang serasi dengan makna Al-Qari'ah yang berasal dari kata qara'a dengan arti mengetuk. Kemudian huruf dal dalam lafaz adraka yang secara umum menunjukkan makna halus dan lembut. Hal ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya kejadian hari kiamat ini sehingga penyampaiannya dilakukan dengan halus dan lembut. Selain itu, kejadian ini begitu penting dan sulit untuk diterima akal, maka penyampaiannya demikian itu diperlukan agar dapat diterima. Kemudian huruf sa ketika jatuh sebagai ain fiil itu menunjukkan makna menyebar dan membedakan atau mengurai. Hal ini menunjukkan bahwa ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur, ia dibangkitkan dalam keadaan tersebar tanpa saling mengenal dan mengetahui satu sama lain. Huruf shin mempunyai sifat tafasyi, menunjukkan makna tercerai-berai, mudah berterbangan dan hilang tak terbekas. Setelah dibangkitkan dalam keadaan bingung, manusia saling berlarian, bercerai-berai, dan saling bertabrakan satu sama lain. Sehingga kejadian ini digambarkan sebagai kejadian yang luar biasa tanpa arah. Kemudian huruf H berfungsi sebagai tanda peringatan atau huruf tanbih, sehingga surat yang banyak diakhiri bunyi huruf H mati ini sebagai peringatan datang dan kejadian di hari kiamat agar senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Kemudian keserasian antar bunyi dengan makna. Dalam hal ini dapat dilihat dari bacaan ikhfa pada lafaz mangsakulat. Ketika proses ikhfa berlangsung, suara ditahan sejenak kira-kira 2 ketukan, baru kemudian disambung dengan pengucapan huruf ikhfa. Jeda inilah yang menunjukkan kesempurnaan makna dalam bersantai dan istirahat secara tenang di kehidupan yang memuaskan. Aisyah radhiyallahu. Kemudian bacaan idhar dapat dilihat dari pada lafaz man khaffat. Ketika proses idhar berlangsung, jelas dan lunak tanpa terputus, dan tidak pula tercampur di antara kedua huruf. Hal ini menunjukkan makna cepat dan segera, sebab pengucapannya tidak mempunyai jeda. Kedua bacaan tersebut tercermin dalam ayat yang menjelaskan mengenai balasan amal. Ketika berat timbangan amal baiknya, maka ia akan menikmati kondisi santai dan tenang dengan surga sebagai balasannya. Namun, ketika timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal kejelekannya, maka ia akan segera mendapatkan balasannya tanpa menunggu jeda lagi, yaitu menuju neraka hawiyah. Surat Al-Qari'ah ketika dibaca menggunakan fonologi ini menimbulkan kesan makna bahwa hari kiamat merupakan sebuah kejadian yang dahsyat, terjadinya secara tiba-tiba, tidak terduga, dan berlangsung secara cepat. Hal ini ditunjukkan oleh lafaz Al-Qari'ah tanpa adanya mat. Penjelasan singkat dari saya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tuhsinihi ya rabbal alamin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.